Ya. Pertanyaannya, apakah yang disuruh puasa Ramadan itu cuma laki doang? Gitu loh. Yang ditanyakan Kang Mas kita itu begitu. Apakah yang disuruh Ramadan itu laki doang? Karena amanu. Dia berpijakan pada di sini. Di Quran surat Jumat surat 16 itu juga amanu. Maka dikatakan ya, yang disuruh sholat wajib itu tentang sholat Jumat itu laki-laki, perempuan enggak. Enggak ketemu. Karena perintahnya sama, yang diperintahkan sama. Gimana solusinya itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu solusinya? Ya. Di sini amanu, di sini amanu. Faktanya di surat 2183 tentang puasa Ramadan, laki-laki dan perempuan puasa Ramadan. Kenapa di sini sholat Jumat hanya untuk laki-laki saja, perempuan tidak, padahal sama-sama aman. Nah, tisunya tuh, tisu. Berat ini jelaskannya, ya. Tapi nggak apa-apa, harus aku jelaskan. Nanti kan pilihan gitu ya. Kamu mau mengikuti yang mana? Mau mengikuti yang mainstream apa yang anti mainstream gitu ya? Nggak apa-apa. Untuk Pak Abdul Muluk, semoga penjelasan ini juga akan memberikan ya sebuah entry point untuk memecahkan kebingungan yang ada ya Pak Abdul Muluk ya. Oke. Jadi gini ya, aku pernah dijelaskan oleh almarhum Gus Husnul Hadi tentang laki-laki dan perempuan. Ya, kamu silakan cek. Kalau kabar tentang surga itu yang menjadi objek dibicarakan tuh laki-laki apa perempuan? Nanti kalau perintah perang, ya, perintah perang, jadi kita nanti kapan-kapan kita mungkin, kalau aku nggak lupa kita bahas perang ya, karena ada yang mengatakan, gue kaget aja, itu sebetulnya maunya apa? Dia bilang, aduh nggak tahu lah, orang satu itu motivasinya apa, gue juga nggak tahu. Ya. Sudah dosen, ya. Sudah nggak tahu gue, dan itu dari daerah yang biasanya Islam kuat gitu loh, ya, yang dia podcast atau apa gitu, karena gue nggak sempet nonton, gue dikasih judulnya doang, fakta Islam agama perang gitu kan, itu nggak taunya narasumbernya katanya, gue juga nggak pernah cek langsung untuk apa juga gue cek. Latar belakangnya pernah stres atau apa gitu, gangguan kejiwaan gitu, nggak tahu. Ya taruhlah yang perempuan itu kena gangguan kejiwaan, yang laki ini loh yang sudah nggak kapok-kapok juga, beberapa hari lalu sudah dibikin begitu sama masa. Ya. Maksudku kalau nggak beriman sama Al-Quran ya sudah, nggak apa-apa, orang nggak wajib dipaksa-paksa kok, dan kami tidak boleh memaksa. Ya, kalau nggak beriman dengan Al-Quran nggak apa-apa, kami juga nggak rugi. Ya, jadi orang itu ada pilihan, resikonya nanti tentunya beda, mau mengimani Al-Quran atau menolak Al-Quran. Gitu. Dari dulu kan dia kan warnanya sudah jelas seperti itu, maka dia bikin video. Itu fakta loh ya, ada kata diksi fakta. Kalau gue salah, salahin tuh yang punya channel. Karena itu ditulis thumbnailnya itu fakta. Ya, fakta Islam agama perang gitu. Gue bilang, lu goblok. Lu dosen tapi goblok. Entah lu profesor, entah lu dokter, lu goblok.
nggak pernah belajar Quran, ngomong no Al-Quran. Ya, Islam agama perang gitu. Nanti nggak tahu apakah gue akan bikin video dengan tajuk faktanya Islam bukan agama perang. Gitu. Ya. Nah, tadi kan gue ngomong yang disuruh perang itu laki-laki atau perempuan. Terus yang menjadi pembicaraan ketika kita diinformasikan tentang surga itu laki atau perempuan. Maka jawabnya ini. Orang-orang beriman ini yang laki-laki. Laki. Ya. Laki itu. Bukan perempuan. Ya. Bidadari sudah aku jelaskan ya, apa itu bidadari itu apa? Itu sudah aku jelaskan, lihat videonya aja. Kalau mau tanya nggak apa-apa, tanya lagi. Itu laki. Itu laki. Perang, ambil contoh ya, perang. Terus apa tadi? Surga. Itu yang menjadi pertanyaan laki. Makanya kan laki-laki mendapatkan bidadari. Ya. Karena cara pandang orang mainstream itu masih kacau. Bidadari itu perempuan, perawan-perawan gitu, mutaharotun gitu. Karena kena dongeng. Makanya nanti lihat video gue seperti yang dimaksud bidadari itu apa gitu kan. Terus perempuannya ngambek. Gue juga sholat, gue puasa seperti laki, kenapa gue nggak dapat bidadari? Oh, nanti lu dapat bidadara. Ya. Terlepas bidadara atau bidadari, nanti itu diskusinya tersendiri dan fikahnya sudah ada, tuh silakan cari di channel gue ya. Ya, perempuan tuh nggak usah ngambek, meskipun di pembicaraan itu yang disinggung itu laki-laki. Lalu apakah perempuan nggak dapat surga? Kan dijelaskan, pakai ini juga dia, ya. Yang beriman dan beramal soleh. Entah dia laki, entah itu perempuan, kalau dia beriman dan beramal soleh, dia punya hak surga. Gitu loh. Lalu kenapa Al-Quran kok hanya menyebutkan lakinya doang? Coba nanti kamu cek ya. Gue tadi mau ngecek, nggak sempet, waktunya nggak ada. Ya. Tentang surga, kamu cek. Itu yang menjadi pembicaraan laki itu. Nanti tentang perang, ya perintah perang itu kepada siapa? Itu objeknya laki itu. Pertanyaannya, apakah perempuan tidak boleh ikut perang? Apakah perempuan tidak punya hak atas surga? Ini kan menjadi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa waktu tuh? Oke, lanjut ya. Pelan-pelan ya, gue jelasin pelan-pelan. Surga itu kuncinya kan beriman dan beramal soleh. Entah itu laki, entah itu perempuan, kagak ngurus. Selama dia memenuhi syarat beriman dan beramal soleh, ya, dia punya hak atas surga. Lalu kenapa kok yang disebut laki-laki doang? Nah, gitu loh ya. Begitu juga perang itu, apakah kewajibannya laki-laki dan perempuan itu tidak sama? Tidak diperintahkan perang. Maka kita lihat sejarah. Kanjeng Nabi kalau mau berangkat perang itu dia pilih istrinya mana yang mau diajak. Dan kita tahu, tapi nanti kajiannya ya, yang untuk memberikan penjelasan, benarkah Bunda Aisyah itu usia 6 tahun ketika dinikahi oleh Kanjeng Nabi, ya, sehingga timbullah fitnah-fitnah dari kafir, ya namanya juga kafir, ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang pedofil lah, yang tetek bengek lah, gitu ya. Itu kan bisa kita lihat dari sejarah perang. Bunda Aisyah itu sudah ikut berperang, artinya dia sudah dewasa dan pada saat itu belum dinikahi. Ya, artinya, tapi stressing gue nggak ke sana ya, nggak ke usia ya, karena
Itu nanti kajiannya bagaimana kita memberikan tanggapan tentang tuduhan-tuduhan kafir yang menuduh Kanjeng Nabi dengan nada-nada negatif ya, yang pedofil dan segala macamnya ya. Itu juga nanti kan bersinggungan dengan hadis juga itu ya. Oke, yang orangnya terus ke Irak sudah tua itu nanti kita bicarakan di situ. Tapi intinya yang mau gue sampaikan sesuai dengan tajuk kajian, perempuan juga berangkat ke medan perang. Ya. Perempuan berangkat ke medan perang. Jadi Kanjeng Nabi kalau mau berangkat perang tuh dia pilih Bunda Aisyah kek atau siapa istri yang lain gue nggak hafal itu, yang anaknya sahabat Umar itu siapa sih? Hafsah kek. Ya tergantung Kanjeng Nabi gitu. Nah, nanti perempuan-perempuan itu ya tentu tugasnya tidak sama dengan laki-laki, tapi kan sama-sama maju ke medan perang. Yang laki-laki ya bertempur ya, yang perempuan itu nanti bagian logistik, makanan dan pengobatan, ada yang terluka gitu. Ya sama lah dengan perang sekarang kan perlu juga tenaga medis ya. Kalau Bunda Aisyah itu kan waktu itu kan ditugaskan untuk, dulu belum ada M16 ya, belum ada AK-47 panah. Jadi untuk mengumpulin anak panah itu. Ya, tapi intinya ternyata kalau kita lihat historikalnya, laki dan perempuan sama-sama berangkat ke medan perang. Kalau kita lihat di ayat-ayat lain di Al-Quran, asalkan syaratnya iman dan amal soleh itu terpenuhi, nggak cewek, nggak cowok, nggak laki, nggak perempuan, sama-sama punya hak surga. Yang jadi masalah kenapa yang disebut laki-laki doang? Gitu loh. Nah itu dulu gue diajarin sama guru gue. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Guru-guru Al-Quran gue itu semuanya tiga-tiganya itu orang-orang sederhana dan orang-orang ikhlas ya. Sederhana, ikhlas gitu ya. Jadi nggak berbicara kuantitatif ya. Jangankan 5, 1 orang pun datang tuh tetap diajar gitu loh. Ya namanya kami kan berkelompok ngaji itu kadang-kadang entah hujan kek, entah kendala apa kek, masing-masing punya kesibukan. Yang datang jadi nggak full ya, nggak full tim gitu ya. 1 pun datang tuh diajar sama guru kami. Jadi nggak berbicara kuantitatif harus banyak, enggak. Cuman kan otak-otak goblok itu selalu berbicara kuantitatif. Nanti bicara pure kuantitatif. Biasanya yang banyak itu justru nggak berkualitas. Ya. Jumlah profesor sama yang jumlah di bawah profesor di Indonesia ini aja, kita nggak berbicara dunia. Pasti banyak yang belum profesor. Kalau parameternya akademis, yang itu formal ya. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta gue sih bukan mengabaikan yang jumlahnya besar, nggak begitu maksud gue ya. Tapi jangan selalu memberikan stigma negatif terhadap yang kuantitasnya sedikit gitu loh. Bahkan yang sedikit itu justru berkualitas gitu ya. Oke. Guru-guru gue itu gitu. Yang datang cuma 1 pun nggak perlu banyak, tetap diajar. Subhanallah, dan tiga-tiganya sudah mangkat, semoga Allah merahmati tidur panjangnya semua. Sekarang kalau gue mau tanya agak bingung tanya kepada siapa ini. Ya. Nah, jadi begini Kang Mas, saudara-saudaraku semua, ya. Tolong tap-tapnya terus ya, yang ada di TikTok dan ada di YouTube begini. Ini pendekatannya adalah keumuman, pakai keumuman. Maka cukup disebut laki-laki doang. Untuk hal-hal yang umum dia sebut laki-laki doang, ya. Tetapi itu juga berlaku terhadap perempuan, gitu loh. Jadi nggak harus disebut keduanya, disebut laki-laki, ya. Tapi perempuan juga sudah masuk di dalamnya, jadi nggak berulang gitu loh ya. Disebut laki-laki, perempuan ada di dalamnya. Perintah puasa Ramadan disebut laki-laki, tapi perempuan juga wajib puasa Ramadan. Ya. Surga
Disebut laki-laki, tapi bukan berarti perempuan nggak masuk surga. Masuk surga, gue kan sudah berulang kali bilang. Selama syaratnya iman dan amal soleh terpenuhi, surga dia. Nggak peduli cewek, cowok nggak peduli. Ya. Walaupun yang disebut di Al-Quran itu laki-laki. Perang juga begitu. Walaupun disebut laki-laki, itu sudah menyangkut perempuan. Ini namanya metodologi keumuman. Ya. Nanti beda lagi kalau memang harus dipisahkan secara khusus seperti waris. Waris itu jelas, waris itu kan yang paling mendekati waris itu dan sama persis itu budaya Islam. Islam itu sepikul segendongan. Jadi kalau ranti itu gitu ya, ranti itu dapat segendongan, gendong itu cuma satu di pundak. Tapi gerai itu dia cowok, dia dapat sepikul, mikul itu mesti dua, keranjang depan, keranjang belakang, gitu loh. Dalam antropologis budaya Jawa, begitu mereka kan orang-orang yang kaya dengan apa ya, dengan bahasa gitu ya, dengan kata-kata bijak gitu, maka mereka mengatakan sepikul segendongan gitu. Sama di dalam Islam begitu, antara laki dan perempuan waris itu 2:1. Nanti ada yang ngomong, wah itu nggak adil itu. Adil bos, bukan nggak adil. Karena yang perempuan nanti kan dapat waris dari suaminya yang juga dapat sepikul. Gitu loh. Jadi, nah itu ada hal-hal yang tersurat kenapa begitu, itu nanti kita jelaskan tentang waris ya. Banyak, ada waris, ada faraid, itu jelas ya. Tapi aku bilang waris di sini itu di breakdown laki dan perempuan, karena karena beda gitu. Tetapi untuk hal-hal ibadah yang umum sama. Ya, untuk surga itu umum selama iman amal soleh ya, dia cukup pakai laki, artinya perempuan juga dapat surga. Jadi jangan khawatir ya. Kalau kami laki-laki dapat bidadari, kamu nanti dapat bidadara, ojo khawatir. Ya. Selama kamu memenuhi iman dan amal soleh, jangan wedok nggak oleh apa-apa. Enggak begitu Islam. Ya, justru Islam itu menghargai wanita. Ya. Kamu jangan terus kami nggak dapat apa-apa. Dapat, coba khawatir. Ya. Meskipun yang disebut laki-laki, perempuan juga begitu. Ya, dalam peperangan disebut laki-laki. Nah, yang ditanyakan oleh Kang Mas Detani tadi itu adalah perintah puasa Ramadan. Yang disebut amanu laki-laki. Tetapi perempuan juga diwajibkan puasa Ramadan. Klop di sini ya. Clear di sini ya. Dengan argumentasi meskipun disebut laki-laki itu karena ranah umum, artinya juga berlaku bagi perempuan. Gitu loh ya. Klop di sini ya. Oke, kalau klop di sini gue akan ajak lu pindah ke sholat Jumat. Berapa waktunya tuh? 5:03. Aduh, nggak tahu cukup nggak ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong bantu tap-tapnya ya biar nggak rungkat. Ya. Oke, jadi di Amanu Quran surat Al-Baqarah 2183 clear ya. Sekarang aku ke surat Jum'ahnya. Surat Jum'ah. Oke. Aku kasih mainstream ya. Yang mainstream sudah aku kasih toh. Maka sekarang yang aku kasih anti mainstream. Ya nanti terserah kamu ikut yang mainstream atau yang anti mainstream gitu loh. Ya, makanya aku bilang kajian ini tidak muncul kalau nggak ada pertanyaannya dari Kang Mas Detani tadi. Makanya aku, kamu, kita itu harus berterima kasih kepada beliau ya, yang sudah men-trigger kita, mengajak kita untuk berpikir. Gitu. Nah, kalau paradigma yang aku jelaskan keumuman tadi, bagaimana tentang sholat al-Jum'ah? Ya, ada dua pendekatan mainstream. Ya. Kedua, anti mainstream. Dulu. Di situ jelas kita sama-sama baca ya. Kamu buka surat Jum'ah ayat 9 ya. Kita ke sana lagi ya.
Surat Jum'ah 62 ya. 62. Ayat yang ke-9. Kita mulai ayat yang 9 ya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu ya, perbedaan yang tadi sudah aku jelaskan ya, kalau digundulkan itu sama ya. Ya, sama tulisannya sama antara yang ini dan ini. Masalah itu dikasih harokat-harokat jadi begitu ya. Oke. Ada yang bilang itu takhid artinya penekanan gitu ya. Ya, terserah lah, monggo-monggo saja, ada pendapat lain juga monggo silakan gitu ya. Di sini kan laki. Yang mainstream kemarin sudah aku jelaskan. Laki ya. Dan behind screen ayat surat ini juga aku sudah jelaskan ya. Bahwa itu bukan berarti sebelum ayat itu turun mereka belum sholat Jum'ah, nggak begitu. Justru sebelum ayat itu turun mereka sudah sholat Jum'ah. Dan ayat itu menjelaskan peristiwa tentang sholat Jum'ah yang terus ditinggal orang kulaan karena ada pedagang masuk ke Madinah saat itu. Ya, yang rebananya dipukul itu sudah aku jelaskan lah ya, nggak usah aku ulang. Ya, laki-laki ya. Maka perempuan ya tidak diwajibkan sholat Jum'ah. Itu. Ya, dan ini didukung oleh hadis. Kemarin kan sudah aku baca. Ya. Didukung oleh hadis bahwa perempuan tidak diwajibkan. Gue bingung kalau bahas fikih ini ya, karena gini, gue bilang karena wajib sama diperintahkan itu beda loh. Enaknya pakai apa? Pakai diwajibkan atau diperintahkan? Ya, kalau ini laki jelas diwajibkan, ini pakai wajib aja lah ya. Tidak diwajibkan sholat Jum'ah. Kan gue jelasin ya, menjadi beda ya. Dalam hadis itu anak-anak jelaslah dia belum balik ya. Safar, orang dalam perjalanan, orang sakit, terus wanita, itu kan tidak diwajibkan sholat Jum'ah. Ya, makanya gue bilang kalau dalam sholat duhur ya, lu safar, lu tetap diwajibkan sholat duhur. Masalah nanti ada fasilitas jamak qosor itu hal lain, tapi kan tetap lu diwajibkan sholat duhur. Begitu juga lu sakit, lu tetap sholat duhur ya. Nggak boleh, nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa duduk, tidur nggak bisa tidur, mata dikedip-kedip, tetap wajib sebelum napasmu go out. Ya, perempuan wajib duhur itu wajib. Kalau Jum'ah kan tidak, makanya beda kan. Gue sudah jelasin di situ. Tapi sekarang kita fokus ke perempuannya. Ya. Nah, inilah yang dipahami mainstream, saudaraku Detani dan saudaraku sesepuhku. Semoga Allah merahmatimu dalam kesehariannya ya, bersama istri, anak, cucu tercinta, yaitu sesepuh kami Bapak Abdul Muluk ya. Semoga penjelasan ini bisa menjadi entry point untuk meninggalkan kebingungan ya. Mainstream itu seperti ini. Ya, mainstream ini bahwa laki-laki karena perintahnya laki-laki amanu tidak laki-laki diperintahkan sholat Jumat, perempuannya kagak sholat Jumat dan didukung oleh hadis. Gitu loh. Ya, didukung oleh hadis. Dan gue sudah ingatkan, hadis itu relatif ya. Bisa jadi hadis itu diterima saudara kita tapi kita tolak. Bisa jadi hadis itu kita terima tapi saudara kita tolak. Jadi hadis itu tidak absolut seperti Al-Qur'an. Di awal sudah gue jelaskan tadi ya. Oke. Umumnya begitu. Dan ini dari Kang Mas apa tadi itu? Imam ya, imam yang dari
santri Isra dari Depok ya, dia dapat info, silakan kalau mau di cross check. Mainstream ini terjadi di Indonesia dan Malaysia. Silakan dicek ya. Gue belum pernah ke Malaysia sih ya. Jadi Indonesia dan Malaysia doang yang mainstream seperti ini, perempuan kagak sholat Jumat. Matching dengan hadis ini. Gitu loh. Ya, matching dengan hadis ini. Ya. Oke, paham di situ ya. Nah, sekarang itu akan bermasalah dengan amanu yang disebut laki-laki tapi perempuan juga. Gimana itu? Kan kita tadi sudah sepakat ya. Untuk hal-hal yang umum tidak spesifikasi itu cukup laki-laki. Nggak usah disebut yang perempuan, tapi perintah itu juga untuk perempuan. Nah, makanya pendekatan mainstream ini akan bertentangan dengan epistemologi yang aku sampaikan tadi, yang aku diajarkan guruku seperti aku tadi. Cukup laki-laki yang disebut, tapi itu juga berlaku bagi perempuan. Karena sama-sama amanu. Contohnya di surat Al-Baqarah amanu. Laki perempuan sama-sama puasa. Bagaimana dia bisa berubah di sini orang sama-sama amanu kok hanya laki aja sholat Jumat, perempuan nggak sholat Jumat. Jadi problem. Fikih itu begitu ya. Makanya kita harus berbesar hati kalau ada perbedaan. Gue minum dulu. Berapa tuh waktunya? Bismillah. Sudah molor 2 menit. Ya. Oke. Nggak match toh dengan pemahaman bahwa amanu itu benar laki tapi keumuman, kena juga dengan perempuan gitu loh. Nah, kalau dipahami seperti mainstream ini itu hanya laki doang. Bagaimana nanti tentang surga, bagaimana tentang perang? Kenapa itu perintahnya laki tapi perempuan juga ikut melaksanakan perintah itu? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya. Nah, kalau kita mau konsisten, kita masuk ke pemikiran yang anti mainstream ini. Gue nggak ngajak lu ke sini loh ya. Jadi posisi gue begini. Mainstream begini. Anti mainstream begini. Terserah lu mau pilih yang mana gitu loh. Pilihan ada di tangan lu. Gue itu bukan orang yang itu santri-santri saya gue bilang, lu harus jadi diri lu sendiri, jangan jadi gue. Gus beti itu gus beti, lu ya lu gitu loh. Yang perlu lu lakukan, lu ambil apa yang gue jelaskan sebagai pengetahuan. Setelah lu itu lu tetap jadi diri lu sendiri. Gue nggak pernah paksa-paksa itu sama santri Isra ya. Karena gue hanya menyampaikan. Nah, ini juga gue sampaikan. Yang mainstream itu ya begitu itu, seperti yang pernah gue sampaikan di kajian kita di serba-serbi Jumat. Nah, sekarang yang anti mainstream nggak begini, bos. Dia konsisten bahwa amanu ya. Amanu ini tetap mengikuti hal-hal yang sifatnya umum. Jadi meskipun ini laki-laki juga berlaku terhadap perempuan. Dia konsisten, begitu juga surga diinformasikan kepada laki-laki juga itu berlaku untuk perempuan meskipun yang disebut laki-laki. Begitu juga perang, meskipun itu diperintahkan laki-laki, yang perempuan juga maju ke medan perang. Nah, dia konsisten, yang anti mainstream ini. Aman itu laki-laki, tapi dia tetap juga dikenakan pada perempuan. Jadi pada konteks anti mainstream ini, laki-laki dan perempuan itu wajib sholat Jumat. Gitu loh. Ini menarik ini. Untuk lu yang banyak duit, lu mainlah ya ke luar negeri sana.
Kalau Indonesia sudah tahu. Malaysia apakah seperti itu? Nanti cari di negara lain. Karena informasi yang masuk itu perlu di cross check. Indonesia Malaysia seperti ini. Perempuan nggak wajib, tapi di luar Indonesia Malaysia itu perempuan wajib sholat Jumat. Itu menarik sebagai informasi ya. Artinya perlu di cross check juga. Ya maybe yes, maybe no, mungkin benar, mungkin salah ya. Untuk menyaksikan kebenarannya kita perlu duit, perlu paspor untuk pergi ke luar negeri sana. Ya, silakan dicek. Ya, jadi pemikiran anti mainstream, amanu itu masuk ya, karena nggak ada beda amanu yang di sini dan amanu yang di Al-Baqarah sini. Di Al-Baqarah, meskipun disebut laki-laki berlaku untuk perempuan, maka di sini mereka konsisten. Meskipun disebut laki-laki, tapi juga berlaku untuk perempuan. Artinya laki-laki wajib sholat Jum'ah, perempuan juga wajib sholat Jum'ah. Pertanyaannya bagaimana tentang hadis ini? Mereka menolak hadis. Khususnya hadis yang ini gitu loh, bukan nanti dikata ingkar sunnah, nggak begitu. Tuh, Qur'annya taruh sana. Ya. Hadis ini ya, mereka tolak. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Gitu loh. Jadi hadis perempuan tidak wajib sholat Jum'ah mereka tolak. Gue kan sudah bilang satu hadis bisa jadi kita terima, bisa jadi mereka terima. Atau sebaliknya satu hadis kita tolak tapi mereka terima. Bolak-balik itu nggak masalah karena hadis itu relatif. Ya, mereka berpegang teguh hadis perempuan tidak wajib sholat Jum'ah itu bertentangan dengan Al-Quran surat Jum'ah ayat yang ke-9. Makanya mereka tolak dan mereka memahami yu laki, yu perempuan wajib sholat Jum'ah. Jadi konsisten dia bagaimana memahami keumuman. Yang disebut laki doang, tapi itu juga berlaku untuk perempuan. Itu yang bisa gue jelasin. Yu pilih mana, terserah. Yu pilih mana. Ya, yu pilih mana. Kalau yu pilih yang anti mainstream, yu tolak itu hadis. Kalau yang yu pilih mainstream, kendala you bagaimana memahami informasi surga, bagaimana memahami puasa di surat ini, bagaimana memahami perang yang perintahnya untuk laki, tapi perempuannya juga ikut maju, ikut melaksanakan. Seperti kita tahu sholat Jum'ah itu kan sholat Idul Jum'ah. Nanti Idul Adha, Idul Fitri itu kan cewek cowok laki perempuan sholat semua itu. Lalu gimana kok masuk Idul Jum'ah kok hanya laki doang? Nah, itulah perdebatan fikih yang aku bilang tadi. Kalau kita masuk khasanah fikih itu perbedaan itu sangat terbuka, ya. Kecuali kalau akidah itu sudah nggak ada yang ya kul huwallahu ahad itu sudah selesai sudah. Allah bukan yang lain itu sudah selesai sudah. Ya. Kalau fikih itu pintu perbedaan itu sangat lebar ya. Maka seperti aku bilang tadi, aku tidak mengarahkan kamu ke yang mainstream atau yang anti mainstream. Aku hanya menawarkan dalam penjelasan yang mainstream itu begini, yang anti mainstream itu begini gitu. Ya, itu yang bisa aku sampaikan ya. Maaf sudah lewat berapa menit tuh? 9 menit, mungkin sudah ada yang siap-siap mau berakhir pekan bersama keluarga ya. Monggo silakan pesan aku nanti apabila di jalan. Masuk waktu sholat ya istirahatlah sejenak, berhenti sejenak ya. Sholat dulu mungkin waktu asar ya, mungkin waktu duhur ya. Atau maghrib bahkan masih di perjalanan ya. Sholat, setelah itu lanjutkan perjalanan, monggo. Oke, untuk Kang Mas Detani khususnya, untuk Bapak Abdul Muluk khususnya, dan untuk semua kalian umumnya ya. Begitu juga bil khusus santri-santri Isra, itu yang bisa aku jelaskan ya. Sekarang kalian pertimbangkan kalian mau ikut yang mana. Ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu
Satu, rezeki yang barokah. Dua, kesehatan yang prima. Karena kalau salah satu ini hilang dari kita, maka kita akan merasa mendapatkan hambatan yang sangat ketika kita mau belajar, ya. Berikutnya, matur nuwun untuk yang saudaraku di channel TikTok dan di channel YouTube sudah meluangkan waktu 1 jam, maaf lebih 10 menitan lah ya sekarang, ya. Harusnya kita selesai di 1 jam, ya. Sudah menyita waktu Anda untuk siap-siap bersama keluarga mau akhir pekan ini, ya. Oke, matur nuwun sudah ngaji bareng bersama Gus Peti di channel ini ya, di YouTube dan di TikTok. Ucapan terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.